やばい。ん痛い。抱きしめたらいいんじゃないかな。Hai para pecinta film, kali ini kita kembali melihat Nana Komatsu yang akan berperan di film kali ini. Aktris cantik satu ini sangat banyak penggemarnya, dan banyak yang mengatakan ia mirip dengan Lisa Blackpink. Kalian setuju nggak? Di sini ia akan berperan menjadi Emi Fukuji, gadis yang berasal dari dunia yang berbeda dari lawan mainnya, yaitu Sota Fukushi, yang akan menjadi Takatoshi Minamiyama. Emi memiliki ruang waktu yang berbeda dengan dunia Takatoshi. Ia tahu bahwa masa lalunya adalah masa depan di kehidupan Takatoshi, dan masa depan Amy sendiri adalah masa lalu Takatoshi. Tapi Takatoshi belum menyadari akan hal itu. Nah, di umur Takatoshi yang ke-20, ia bakalan tahu yang sebenarnya terjadi antara ia dengan Amy. Apa yang akan ia rasakan setelah mengetahuinya? Mari kita mulai. Film ini diawali saat Takatoshi memandang rupa manis dan imut Amy di dalam sebuah kereta. Walaupun tidak mengenalnya, Takatoshi memutuskan untuk berbincang dengannya setelah kereta berhenti. Setelah melihat Amy yang melintasi jalan kereta api, Takatoshi bergegas untuk menemuinya dan langsung mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun sangat tiba-tiba, tapi Amy tersenyum mendengar hal itu. Mereka pun berkenalan. Namun karena Amy harus pergi, maka pendekatan Takatoshi berhenti di sini. Amy mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi besok harinya. Tapi di sini Amy menangis. Entah apa penyebabnya. Setelah itu, Takatoshi menceritakan perkenalan itu kepada teman dekatnya yang bernama Oyama. Ialah pakar cinta yang agak aneh, tapi selalu menolong Takatoshi. Dan keesokan harinya, Takatoshi tidak menemukan di mana adanya Amy, walaupun ia sudah menaiki kereta dengan waktu yang sama dengan hari sebelumnya. Ia pun meneruskan tugasnya untuk melukis binatang di sebuah taman, karena cita-citanya ingin menjadi pembuat komik. Namun tiba-tiba Amy menemuinya. Amy masih ingat dengan kata-katanya di hari sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi besok harinya. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah tempat yang Takatoshi sebut kolam harta. Saat ia berumur 5 tahun, di sana ia terjatuh dan hampir tenggelam. Namun ada seorang perempuan yang menolongnya dan memeluknya dengan erat. Di sini Takatoshi meminta nomor kontak Amy. Sebelum menuliskannya, sepertinya ada buku yang penting yang Amy miliki, tapi dirahasiakan dari Takatoshi. Malam harinya, Oyama ingin Takatoshi menghubungi Amy dan mengajaknya untuk berkencan esok harinya. Dengan perasaan gugup dan dengan bantuan sang pakar cinta, akhirnya Takatoshi bisa mengajak Amy berkencan. Sebelum berkencan, Oyama memberikan saran kepada Takatoshi untuk berjalan-jalan sebentar di tempat mereka akan berkencan, sehingga saat kencan nanti Amy merasa senang dan tenang. Kini kencan pun dimulai. Takatoshi benar-benar merasa senang melihat betapa cantiknya rupa Amy, ditambah dengan senyumannya dan mata yang berbinar-binar. Takatoshi benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Mereka menonton film dan menikmati hari itu berdua hingga malam hari. Di sini Amy juga merasa senang karena itu juga pertama kali baginya. Tapi ia mengatakan bahwa selama ini Amy mengawasi Takatoshi. Dengan penuh harapan, Takatoshi mengungkapkan perasaannya sekali lagi bahwa ia menyukai Amy. Dengan sedikit penjelasan, Amy menerima akan hal itu. Hari itu benar-benar hari terbaik bagi Takatoshi. Amy lagi-lagi menangis. Mungkin ia terharu. Atau keesokan harinya, Takatoshi mengenalkan Amy kepada Oyama saat pindahan ia ke kontrakan yang baru. Di sini Amy juga membantu dalam pemindahan tersebut. Karena itu Oyama pun telah merasa bahwa Amy adalah gadis yang tepat untuk Takatoshi. Setelah itu, Amy menemukan sebuah buku yang terkunci dari barang-barang milik Takatoshi. Ternyata buku itu pemberian dari perempuan yang menolong Takatoshi saat kecil. Malam hari pun tiba.
Takatoshi mengantarkan Emi pulang ke stasiun. Karena Emi harus pulang sebelum jam 12 malam. Bagaikan Cinderella. Saat di jalan, Takatoshi ingin mereka berpegangan tangan layaknya sepasang kekasih. Lagi-lagi hal itu membuat Emi menangis. Apa yang sebenarnya yang Emi sembunyikan? Keesokan harinya mereka menikmati hari berdua lagi. Mereka benar-benar terlihat seperti pasutri. Di sini Emi memasakkan sebuah masakan untuk Takatoshi yang benar-benar Takatoshi sukai. Ia tahu bumbu makanan itu dengan tambahan coklat, seperti masakan ibunya Takatoshi. Padahal, Emi tidak pernah bertemu dengan ibunya Takatoshi sebelum itu. Hal itu membuat Takatoshi menilai bahwa Emi bisa membaca masa depannya. Apakah itu benar adanya? Malam harinya Takatoshi bertemu lagi dengan Aoyama dan menceritakan kisahnya dengan Emi. Dan keesokan harinya lagi, Emi memotongkan rambut Takatoshi agar terlihat lebih ganteng. Mereka pun berbincang-bincang agar lebih dekat. Hingga malam harinya, mereka menonton film berdua. Suasana di sana sangat gelap dan dingin. Dan hal itu membuat Takatoshi ingin memeluk Emi. 抱きしめ Emi pun memperbolehkan akan hal itu. いいんじゃないかな。 Karena sudah dekat, mereka pun tidur berdua. Tapi setelah itu, lagi-lagi Emi menangis. Hal itu benar-benar membuat penasaran. Tapi Emi harus pulang setelah itu. Setelah kembali dari mengantar Emi, tanpa sengaja Takatoshi menemukan buku catatan Emi yang sebelumnya tidak pernah Emi perlihatkan. Takatoshi bingung dengan isi buku tersebut. Isinya catatan keseharian Emi, tapi tanggalnya lebih cepat 15 hari dari tanggal hari itu. Saat itu Emi menghubunginya dan akan menjelaskan isi buku tersebut keesokan harinya. Setelah mereka bertemu, di sini terungkap bahwa Emi berasal dari dunia yang berbeda dari Takatoshi. Ia memiliki aliran waktu yang berbeda. Maksudnya, mereka memiliki putaran waktu yang berlawanan. Itulah sebabnya Emi selalu tahu apa yang akan terjadi di masa depan Takatoshi. Karena hal itu adalah masa lalunya. Dan masa depan Emi adalah masa lalu Takatoshi. Dan buku yang terkunci itu adalah buktinya. Di sana ada foto Emi dan Takatoshi bersama orang tua Takatoshi. Foto itu diambil dari masa depan Takatoshi dan masa lalu Emi. Dan orang yang menolong Takatoshi di umur 5 tahun dulu adalah Emi di umur 35 tahunnya. Dan masalahnya mereka hanya bisa bertemu 5 tahun sekali dan hanya sebulan saja. Emi telah mengetahui bahwa yang menolongnya di umurnya 5 tahun adalah Takatoshi yang sudah berumur 35 tahun nanti. 僕は君に命を救う。あなたに命を救われた。 Karena itulah selama ini ia selalu mengikuti apa keinginan Takatoshi. Walaupun hal itu sangat sulit, tapi Emi hanya mengikuti nasib yang penting itu, yang sudah tertulis di bukunya. Tapi semakin Takatoshi memikirkannya, ia semakin menderita. Karena ia merasa hal itu bagaikan sandiwara saja. Karena Emi sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan Takatoshi. Karena hal itu, pertengkaran pun sedikit terjadi. 通りに行動しなきゃいけないのかな。どうしてそんなこと言うの？辛い。ごめん。 Malam harinya ia kembali bertemu dengan Aoyama. Walaupun tidak tahu pasti masalah Takatoshi dan Emi, tapi ia berharap agar mereka baikan saja. Takatoshi merasa hubungannya itu semakin menjauh. Tapi ia teringat bahwa Emi selalu menangis di waktu yang aneh. Karena hal itu pertama kali bagi Takatoshi, tapi Emi merasa bahwa itu adalah terakhir baginya. Karena itulah ia selalu menangis. Menyadari akan hal itu, Takatoshi langsung menghubungi Emi dan menjelaskan bahwa ia sudah mengerti dengan apa yang terjadi. Mereka bertemu kembali dan saling menjaga kehangatan hubungan mereka. Walaupun mereka tahu bahwa nanti akan berpisah. Takatoshi pun menjalani hari-hari masa depannya bersama Emi, dan Emi menjalani seperti di masa lalunya. Tanpa memikirkan keadaan hubungan mereka, mereka hanya bisa menikmati hari-hari itu berdua. Walaupun sudah tertulis. Hingga hari ke-29 Takatoshi dan hari kedua bagi Emi, mereka menemui orang tua Takatoshi dan memperkenalkan bahwa Emi adalah pacarnya. Disinilah foto mereka diambil. じゃあ撮りますね。 Hal itu sudah tertulis di masa lalu Emi dan menjadi masa depan Takatoshi. Saat kembali, ini Takatoshi benar-benar bersedih karena ia sebenarnya sangat ingin memiliki Emi sepenuhnya dan untuk selamanya. Tapi tidak bisa.
Hingga keesokan harinya adalah hari terakhir Takatoshi dan hari pertama bagi Emi. Di sini Takatoshi ingin melukis wajah Emi agar bisa selalu memandangnya kelak. Dan di sini, Emi juga ingin tahu masa lalu Takatoshi, di mana hal itu akan menjadi masa depannya. Takatoshi sangat bersedih menceritakan masa lalunya bersama Emi hingga ia tak mampu membendung air matanya. Hingga malam harinya, disinilah perpisahan akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Emi tak akan ada lagi di dunia Takatoshi. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain merasakan kehangatan cinta mereka selama ini. 5 tahun berlalu bagi Takatoshi, dan ia bertemu dengan Emi di umur 15 tahunnya. Di sisi lain sebelum itu, Emi kembali menjalani hari pertamanya bersama Takatoshi, hingga mereka terpisah lagi di hari ke-30-nya. Setelah itu Takatoshi bertemu lagi dengan Emi di umur 5 tahunnya Emi. Dan Emi, ia kembali bertemu dengan Takatoshi. Di kereta seperti pertama film ini berawal. Ya gitu-gitu aja deh. Intinya, Emi hidup dari tua ke muda dan Takatoshi dari muda ke tua. Dan di umur 20 lah mereka akan bersama-sama. Film pun berakhir. Bagi aku film ini lumayan menghibur, apalagi kalau Nana Komatsu yang menjadi pemeran utama. Keren deh. Yang setuju komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi.